We are from Group 6. I am Bapak Selamat Lumban Toruan and my friend. I am Nira Hadani. I am Berliana Suryamantina Lohor. I am Monika Chandra. Di sini kami akan melanjutkan menjelaskan tentang kasus PT Bina Citra Pesona, yakni jurnal penyesuaian dan working trial balance dari kode WP yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Video hanya dibuat untuk memenuhi tugas untuk mata kuliah audit berbasis teknologi informasi dan praktik audit berbasis teknologi dan informasi. Jika ada kesalahan standar audit pada video ini dikarenakan belum adanya update terbaru. So, let's start the video. Baik, sebelum memulai penjelasan tentang adjustment dan worksheet, di sini kami akan sedikit membahas pre-judgment atau pra-perikatan dari PT Bina Citra Pesona. Di sini akan dimulai dari kode AN110 dengan nama indeks analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Untuk isu pelaporan keuangan terdahulu, terdapat subindeks yaitu A1101. Di sini kita harus menjawab beberapa pertanyaan yang dapat kita lihat bersama-sama, dan untuk PT Bina Citra Pesona diasumsikan tidak memiliki apapun yang dari pertanyaan tersebut dan dipastikan status KKP-nya komplit. Setelah mengisi A1101, selanjutnya kita akan ke A1102. Di sini juga terdapat beberapa pertanyaan terkait isu integritas manajemen. Sebelumnya di sini juga terdapat subindeks A11021. Di sini terdapat banyak beberapa pertanyaan dimulai dari pengguna jasa yang diasumsikan semua dari pertanyaan itu tidak, dan negara untuk pertanyaan tersebut diasumsikan tidak, dan untuk bisnis klien hasil analisis dari pertanyaan tersebut adalah low. Dan untuk produk dan atau jasanya juga diasumsikan low. Setelah itu kita masuk ke indeksnya, subindeks A1103. Nah, di sini itu kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal CAP untuk penunjukan tim perikatan. Di sini ada terdapat daftar personel CAP yang sudah dikerjakan sebelumnya dan jabatannya juga sudah diisi manual. Lampiran dokumentasi juga harus diisi apakah memadai atau tidak dan atau apa yang perlu ditambahkan. Untuk lampiran dokumentasinya ini juga diisi apakah dia waktunya mencukupi untuk mengikuti selama proses audit. Selanjutnya untuk analisis kompetensi personel CAP terkait dengan rencana perikatan juga akan diisi apakah personel CAP-nya itu memadai dalam setiap judul yang telah ada di sini. Dan selanjutnya juga akan mengisi ketersediaan waktu personel CAP sesuai dengan rencana, dimulai dari cutinya, resign, PHK, akhir masa kerja, dan lain-lainnya. Setelah itu, maka ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktu akan terisi secara otomatis dari hasil analisis dari yang telah dijelaskan atau yang telah diisi ini. Selanjutnya itu ke independensi. Di sini indeks A1103A. Di sini personal CAP akan mengisi apakah mereka memiliki hubungan keluarga atau hubungan dengan pemilik dengan PT Bina Citra Pesona. Untuk ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal CAP di sini yang dipilih sebagai tim perikatan dan peran dalam tim akan diisi secara manual dan dipilih secara manual sesuai dengan kompetensinya. Dan pastikan status KKP-nya komplit. Selanjutnya, setelah mengisi semua pertanyaan analisis risikonya, maka ada ringkasan yang akan terisi secara otomatis. Selanjutnya yaitu apakah auditor akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Jika ya, maka akan mengisi template laporan keuangan. Di sini untuk PT Bina Citra Pesona tidak melakukan periode interim berjalan. Dan di sini input data laporan keuangan akan dilakukan dengan template kosong. Untuk masuk ke bagian laporan keuangan, kita klik kotak merah ini. Nah, di sini
kita akan mengisi semua nama akun, mapping grup akun, mapping kelompok akun, mapping header, dan banyak lagi yang akan diisi. Aduh, kenapa nih? Untuk menambahkan mapping header akun yang tidak ada, di sini dapat klik tambah header sesuai dengan kelompok akunnya. Pastikan di sini cek EBT dan cek neracanya harus balance. Jika tidak balance, maka harus dilihat kembali apakah angka yang dimasukkan sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya kita akan kembali ke kode A110. Setelah mengisi template laporan keuangan, maka auditor harus melakukan mitigasi risiko. Di sini, auditor melakukan mitigasi risiko audit dengan cara menerapkan risk-based audit dalam setiap proses audit. Nah, untuk indeks selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Berliana. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari kode 1A120. Nah, pada kode 120 ini terdapat alokasi jam jasa, yaitu yang pertama rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Nah, auditor harus menginput tanggal mulai dan tanggal akhir. Dan jumlah jam kerja efektif per hari itu harus sesuai dengan yang telah diinput. Di sini terdapat juga rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapan. Nah, ini harus sesuai dengan yang rencana jadwal pelaksanaan perikatan tersebut. Di sini juga terdapat rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan. Di sini ada susunan tim perikatan bersumber dari A1103. Kita dapat boleh melihat siapa-siapa aja di sini timnya. Dan total alokasi jam kerja aktual itu harus sesuai dengan rencana penggunaan jam jasa setiap tahapan. Di sini juga kita dapat melihat analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Nah, harus menyimpulkan supaya status KKP-nya itu komplit. Nah, setelah komplit, kita harus kita next index. Nah, di sini ada indeks KKP A130. Di sini kita harus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Dan kita harus menginput contoh format surat perikatan, lampiran surat perikatan, dan simpulan surat perikatan tersebut. Dan pastikan status KKP-nya itu komplit. Setelah komplit, kita harus next index lagi. Nah, di indeks KKP A140, yaitu nama indeksnya surat tugas. Di sini kita harus menyusun tim perikatan bersumber dari susunan tim perikatan ini bersumber dari A120 tadi. Di sini kita boleh dapat melihat dia sebagai apa. Dan kita juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kita juga harus menginput contoh format surat tugas dan lampiran surat tugas dan simpulan. Nah, pastikan status KKP-nya itu komplit. Next. Nah, indeks ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mira Handani. Baik, di sini saya akan melanjutkan pre-adjustment terkait dengan indeks A150 sampai dengan indeks A170. Yang pertama, indeks A150 atau pernyataan independensi.
Di dalam indeks ini terdapat susunan tim perikatan yang dapat kita lihat. Kemudian kita juga akan mengisi beberapa pernyataan. Kita bisa memilih ya atau tidak sesuai dengan pernyataan yang tersedia. Yang kedua, selanjutnya itu juga ada contoh pernyataan independensi. Di sini kita dapat mendownloadnya, kemudian kita akan mengisinya. Hasil isian tersebut akan kita lampirkan pada link yang tertera. Dari pernyataan tersebut, kita juga dapat menyimpulkan apakah pernyataan independensi itu memadai atau tidak. Di sini, kita juga harus memastikan bahwa KKAP itu harus komplit. Selanjutnya itu indeks A160 atau komunikasi tim perikatan. Di dalam indeks ini, kita akan mengisi beberapa pernyataan antara komunikasi antara tim perikatan. Yang pertama itu kesepahaman tim perikatan. Di sini terdapat 4 pernyataan, kita dapat memilihnya, independensiasinya, apakah ya atau tidak. Selanjutnya itu konsultasi selama perikatan, juga terdapat 4 pernyataan. Nah, di sini juga terdapat contoh format komunikasi, kita dapat mendownloadnya, kemudian kita akan melampirkan downloadan tersebut yang telah kita isi pada lampiran komunikasi tim perikatan. Kita juga akan menyimpulkan komunikasinya apakah memadai atau tidak. Dan pastikan juga status KKP komplit. Selanjutnya kita masuk ke indeks yang terakhir yaitu A170 atau perikatan tahun pertama. Di sini terdapat prosedur audit, saldo awal dan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Terdapat 5 pernyataan. Kita dapat memilih sesuai dengan informasi yang ada. Di sini juga terdapat contoh cek saldo awal yang akan kita isi dan kita lampirkan pada KKP cek saldo awal. Dan kita simpulkan apakah saldo awal sudah wajar atau tidak. Di sini kita juga harus memastikan status KKP-nya komplit. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan indeks A150 sampai dengan indeks A170. Baik, di sini saya akan membahas tentang worksheet. Pertama-tama kita harus tahu tuh apa itu worksheet. Di sini definisi worksheet menurut SA seksi 339 paragraf 03 adalah catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Catatan ini mencakup prosedur audit yang dilakukan, teknik dan pengujian yang diterapkan, informasi yang dikumpulkan dari klien, serta kesimpulan yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti tersebut. Dengan kata lain, kertas kerja berfungsi sebagai dokumentasi komprehensif yang menunjukkan bagaimana auditor mencapai opini atas laporan keuangan. Kualitas kertas kerja sangat menentukan sejauh mana proses audit dapat dipertanggungjawabkan. Next, ada tujuan pembuatan worksheet. Ada 4 tujuan pembuatan worksheet, yaitu yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Dokumen ini digunakan untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diperiksa. Artinya, seluruh kesimpulan auditor harus dapat ditelusuri kembali melalui kertas kerja. Nah, yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Kertas kerja membantu menguatkan simpulan auditor dan menunjukkan kompetensi profesionalisnya dalam melaksanakan audit. Ketiga, mengkoordinasikan dan mengorganisasi semua tahap audit. Worksheet berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mengorganisasi seluruh tahapan audit sehingga pekerjaan berjalan lebih sistematis dan efisien. Dan yang terakhir, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Kertas kerja menjadi pedoman pada
audit berikutnya karena auditor dapat melihat kembali langkah-langkah dan permasalahan audit tahun sebelumnya. Jadi worksheet bukan hanya arsip, tetapi juga alat bantu perencanaan, evaluasi, dan pengendalian audit. Next. Sini ada working trial balance. Working trial balance merupakan rangkuman angka laporan keuangan dari angka saldo awal sampai dengan angka final hasil audit setelah terdapat penyesuaian. Dokumen ini mempermudah auditor dalam melihat perubahan nilai setiap akun selama proses audit. Selain itu, working trial balance membantu auditor memastikan bahwa seluruh penyesuaian telah tercatat dengan benar dan konsisten. Dengan adanya neraca saldo kerja, auditor dapat menganalisis akun-akun yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut serta memvalidasi apakah laporan keuangan sudah wajar sebelum diterbitkan. Nah, di sini ada ringkasan journal adjustment. Jurnal-jurnal yang diidentifikasi selama proses audit yang dikategorikan menjadi yang pertama yaitu Client Adjustment Journal Entry atau CAJE. Dan yang kedua ada Proposed Adjustment Journal Entry atau PAJE. Client Adjustment Journal Entry atau CAJE yaitu penyesuaian yang dibuat langsung oleh klien setelah auditor memberikan temuan dan memberikan temuan. Proposed Adjustment Journal Entry atau PAJE yaitu jurnal penyesuaian yang diajukan auditor tetapi belum tentu disetujui oleh klien. Kedua jenis jurnal ini penting karena menunjukkan koreksi yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih akurat dan sesuai standar akuntansi. Auditor menggunakan ringkasan ini sebagai dasar dalam menyusun laporan audit dan mengevaluasi tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Untuk materi penyesuaian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian. Penyesuaian yang pertama yaitu penjualan di debit sebesar 6 juta, di kredit kas di Bank Dago sebesar 6 juta. Ini sudah ngelink ke A5, boleh kita lihat. Ini penyesuaian selanjutnya yaitu beban perlengkapan kantor sebesar 188.000 di debit, beban lain-lain 150.000 di debit, dan di kredit kas kecil sebesar 338.000. Ini diambil dari A7. Penyesuaian selanjutnya yaitu penyisihan piutang tak tertagih di debit sebesar Rp1.500.000, di kredit piutang usaha sebesar Rp1.500.000. Ini juga sudah ngelink dari B1. Berikut. Penyesuaian selanjutnya yaitu penjualan di debit sebesar Rp2.160.000, di kredit piutang usaha Rp2.160.000. Ini juga dari B1. Penyesuaian selanjutnya yaitu retur penjualan dan diskon penjualan sebesar Rp3.496.000 di debit, di kredit piutang usaha sebesar Rp3.496.000. Ini juga diambil dari B1. Jurnal penyesuaian yang keenam, penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp24.352.790 di debit dan di kredit
beban piutang tak tertagih sebesar 24.352.790 rupiah. Diambil dari B9. Jurnal penyesuaian selanjutnya yaitu persediaan barang dagangan sebesar 7.680.000 rupiah, di debit, di kredit harga pokok penjualan sebesar 7.680.000 rupiah. Diambil dari C1. Jurnal penyesuaian selanjutnya itu iklan prabayar. Iklan prabayar sebesar 30.600.000 rupiah di debit, dan di kredit beban iklan sebesar 30.600.000 rupiah. Diambil dari D7. JP ke-9 yaitu diambil dari E1. Surat berharga di debit sebesar 47.920.000, di kredit utang usaha 47.920.000 rupiah. JP yang ke-10 yaitu diambil dari E2. Keterangan jurnalnya, utang usaha di debit 1.034.600 rupiah, di debit piutang lain-lain 7.500.000 rupiah, dan di kredit pendapatan investasi 8.534.600 rupiah. JP selanjutnya yaitu diambil dari E7. Pendapatan lain dan penyesuaian 6.740.000 rupiah di debit, cadangan penurunan nilai sekuritas 6.740.000 rupiah. JP yang ke-12 yaitu diambil dari D8, investasi jangka panjang sebesar 213.750.000, di debit laba atau rugi penjualan investasi sebesar 14.250.000 rupiah, di kredit surat-surat berharga sebesar 228 juta rupiah. Jurnal selanjutnya diambil dari E9. Piutang lain-lain di debit sebesar 1.600.000 rupiah, di kredit pendapatan investasi sebesar 1.600.000 rupiah. Selanjutnya F2, diambil dari F2, aset tetap mesin dan peralatan pabrik sebesar 1.976.000 rupiah, di kredit biaya lain-lain 1.976.000 rupiah. Beban penyusutan di debit, di kredit akumulasi penyusutan masing-masing 49.400 rupiah. Selanjutnya itu F5, aset tetap mesin dan peralatan sebesar 19.280.000 rupiah di debit, di kredit beban perbaikan dan pemeliharaan 19.280.000 rupiah. Beban penyusutan di debit sebesar 482.000 rupiah, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 482.000 rupiah. Selanjutnya itu diambil dari F6, sewa mesin aset tetap sebesar 230 juta di debit, di kredit sewa dibayar di muka 15.976.000 rupiah, beban sewa sebesar 15.976.000,
dan utang sewa modal sebesar 198.048.048. Selanjutnya dari F6, beban bunga di debit sebesar 14.853.600 rupiah, di kredit utang bunga sebesar 14.853.600 rupiah. Jurnal berikutnya juga diambil dari F6, beban depresiasi list mesin sebesar 5.750.000 rupiah, akumulasi depresiasi di kredit list mesin sebesar 5.750.000 rupiah. Utang kapital list di debit sebesar 2.244.800 rupiah, di kredit utang operating list sebesar 2.244.800 rupiah. Selanjutnya itu dari G2, jurnalnya persediaan barang dagangan sebesar 66.816.000 rupiah, di kredit utang usaha CV Kartika sebesar 66.816.000 rupiah. Jurnal penyesuaian selanjutnya itu diambil juga dari G6. Persediaan barang dagangan sebesar 19.600.000 rupiah, di kredit utang usaha PT Cendana Putri sebesar 19.600.000 rupiah. Penyesuaian selanjutnya juga diambil dari G2, biaya perbaikan dan pemeliharaan sebesar 1.500.000 rupiah, di debit, di kredit utang usaha 1.500.000 rupiah. Penyesuaian selanjutnya diambil dari G3, kas pada Bank Ganesha di debit sebesar 7.760.000 rupiah, di kredit utang usaha 7.760.000 rupiah. Penyesuaian selanjutnya itu H1, H2, dari H2, beban gaji dan upah sebesar 80.120.000 rupiah, beban pajak penghasilan karyawan sebesar 8.250.000 rupiah, di kredit utang gaji dan upah sebesar 76.352.000, utang pajak penghasilan karyawan 12.018.000 rupiah. Penyesuaian yang terakhir yaitu H6, diambil dari H6, company income tax payable sebesar 11.896.590 rupiah, di debit, di kredit pajak penghasilan 11.896.590 rupiah. Di sini juga saya akan menjelaskan jurnal reklasifikasi. Diambil dari F6, hutang usaha kapitalis sebesar 2.244.800 rupiah, diambil di debit, di kreditnya hutang usaha operating list 2.244.800 rupiah. JR yang kedua yaitu diambil dari K1, di debit laba ditahan sebesar 950 juta, di debit, di kreditnya cadangan laba ditahan sebesar 950.000 rupiah. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Gopis. Baik, di sini saya akan menjelaskan working trial balance yakni balance sheet account atau TB1.
Untuk saldo per audit tahun 2023 dan saldo per book tahun 2024 diambil dari buku 4. Saya akan membahas dari aset pertama. Untuk akun aset yang pertama yakni kas di Bank Ganesha. Penyesuaian di debit senilai 7.760.000 diambil dari kode G3. Saldonya menjadi 854.022.000 rupiah. Untuk kas di Bank Dago, penyesuaiannya di kredit senilai 6 juta dari kode A5. Saldonya 75.992.000. Untuk akun kas kecil, penyesuaian di kredit senilai 338 juta dari kode A7. Saldonya menjadi 662.000. Untuk akun piutang usaha, penyesuaiannya di kredit senilai 7.156.000 dari kode B1, maka saldo akhirnya menjadi 418.254.000. Untuk cadangan kerugian piutang, penyesuaiannya di debit senilai 25.852.790 rupiah dari kode B1 dan B9. Saldo akhirnya menjadi minus 11.177.210. Untuk piutang lain-lain, penyesuaian di debit senilai 9.100.000 rupiah dari kode E2 dan E9 dan saldo akhirnya 9.100.000 rupiah. Untuk persediaan, penyesuaian di debit senilai 94.096.000 dari kode C1 dan G2. Saldo akhirnya menjadi 1.741.442.000. Untuk akun asuransi dibayar di muka tidak terdapat penyesuaian. Akun sewa dibayar di muka terdapat penyesuaian di kredit senilai 15.976.000 dari kode F6. Maka saldo akhirnya menjadi 2.500.000. Untuk akun persediaan peralatan kantor dan akun persediaan peralatan kecil, tidak terdapat penyesuaian ataupun jurnal reklasifikasi. Akun iklan dibayar di muka terdapat penyesuaian di debit senilai 30.600.000 dari kode D7. Saldo akhirnya menjadi 30.600.000. Akun surat-surat berharga, penyesuaiannya di debit senilai 47.920.000 dan di kredit senilai 228 juta rupiah dari kode E1 dan E8. Maka saldo akhirnya menjadi 173.140.000 rupiah. Untuk cadangan penurunan surat berharga, penyesuaian di kredit senilai 6.740.000 dari kode E7. Saldonya menjadi minus 6.740.000. Untuk akun investasi terdapat penyesuaian di debit senilai 214.784.600 dari kode E2 dan E8. Maka saldo akhirnya menjadi 354.438.600. Aset tetap penyesuaian di debit senilai 251.256.000 dari kode F2, F5, dan F6. Maka saldo akhirnya menjadi 3.408.888.000 rupiah. Akumulasi penyesuaiannya di kredit senilai 6.281.400 dari kode F2, F5, dan F6. Maka saldo akhirnya menjadi minus 772.381.400 rupiah. Jadi, untuk total aset setelah diaudit tahun 2024 senilai 6.385.522.000 rupiah yang sebelumnya per buku senilai 5.974.644 rupiah. Selanjutnya masuk ke bagian liabilitas. Untuk pertama yakni akun utang usaha, penyesuaiannya di kredit senilai 143.596.000 rupiah dari kode E1, G2, dan G3. Jadi saldo akhirnya menjadi 541.256.000. Untuk PPh karyawan, penyesuaian di kredit senilai 12.018.000 dari kode H2. Saldo akhirnya menjadi 81.554.000 rupiah. Untuk utang gaji dan upah, terdapat penyesuaian di kredit senilai 76.532.000 rupiah dari kode H2. Jadi saldo akhirnya menjadi 76.352.000 rupiah.
Untuk akun pajak bumi dan bangunan tidak terdapat penyesuaian ataupun reklasifikasi. Utang bunga penyesuaiannya dikredit senilai 14.853.600 dari kode F6. Saldo akhirnya menjadi 65.519.600. Utang dividen tidak terdapat penyesuaian ataupun reklasifikasi. Pajak penghasilan perusahaan penyesuaiannya di debit senilai Rp11.896.590 dari kode H6. Saldo akhirnya menjadi Rp22.372.010. Untuk utang wesel jangka pendek dan utang wesel jangka panjang tidak terdapat penyesuaian maupun reklasifikasi. Untuk utang leasing yakni capital lease terdapat penyesuaian di kredit senilai Rp198.048.000 dan jurnal reklasifikasi senilai Rp2.244.800 dari kode F6. Saldo akhirnya menjadi Rp195.803.200. Untuk akun utang leasing yakni operating lease terdapat jurnal reklasifikasi di kredit senilai Rp2.244.800. Saldo akhirnya menjadi Rp2.244.800. Maka total liabilitas setelah diaudit tahun 2024 senilai Rp2.3.902.000, di mana yang sebelumnya per buku senilai Rp1.570.930.600. Untuk bagian aktivitas akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Andika. Oke, di sini saya akan melanjutkan ekuitas. Saham biasa yang tidak disesuaikan dan tidak mendapat reklasifikasi yaitu sebesar Rp1.850.000 sama dengan tambahan modalisator ya tidak disesuaikan dan tidak direklasifikasi yaitu Rp1.106.054.000. Pada kode 601 yaitu laba ditahan. Peraudit sebesar yaitu peraudit 2023 itu sebesar Rp818.328.000. Dan pada perbuk 2024 yaitu Rp1.099.449.400. Pada peraudit 2024 yaitu sebesar Rp1.999.449.400 dan dilakukan reklasifikasi yaitu Rp950.000 sehingga hasilnya menjadi hasil pada posisi keuangan yaitu Rp149.449.400. Cadangan laba ditahan pada financial statement 2024 yaitu Rp950.000 dan dividen tidak dilakukan penyesuaian dan reklasifikasi yaitu sejumlah minus Rp31.450.000. Oke, saya lanjutkan untuk laba bersih tahun berjalan itu senilai Rp312.571.400 disesuaikan melakukan penyesuaian disesuaikan yaitu pada debit di debit Rp143.989.000 yang dimana terdapat pada DP2 H46 yaitu laba bersih dan sisi kredit Rp121.895.600 yaitu terdapat ngelink sudah ngelink pada TB2 I46 itu sehingga pada laporan keuangan yaitu sebesar Rp357.566.600 sehingga total ekuitas pada per audit 2023 yaitu Rp4.055.503.400 dan pada untuk per book 2024 itu Rp4.403.713.400. Untuk per audit 2024 sebesar yaitu
4.381.620.000. Sehingga dan pada financial statement 2024 yaitu 4.381.620. Sehingga total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 4 pada per audit 2023 yaitu sebesar 4.995.442.000. Dapat dari total liabilitas tambah ekuitas. Pada perbuk 2024 total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 5.974.644.000. Pada peraudit 2024 total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 6.385.522.000. Dan pada financial statement 2024 total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 6.385.522.000. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait TB2 atau Trial Balance 2. Sebelumnya, tabel per audit dan tabel per book ini sudah ada pada buku 4 halaman 16. Baik, saya mulai dari akun yang pertama yaitu penjualan, di mana ada penyesuaian di debit sebesar Rp8.160.000 yang didapatkan dari A5 dan B1, sehingga saldo akhirnya sebesar Rp6.980.326.000. Yang kedua, retur dan diskon penjualan, juga ada penyesuaian di debit sebesar Rp3.496.000 yang didapatkan dari B1, sehingga saldo akhirnya sebesar minus Rp65.716.000. Selanjutnya, akun harga pokok penjualan yang juga ada penyesuaiannya di kredit sebesar Rp7.680.000, sehingga saldo akhirnya sebesar Rp3.599.278.000. Selanjutnya, akun beban gaji juga ada penyesuaian di debit sebesar Rp80.120.000 yang didapatkan dari H2, dan saldo akhirnya sebesar Rp1.304.292.000. Beban pajak penghasilan karyawan Rp8.250.000, sehingga saldo akhirnya sebesar Rp137.682.000. Selanjutnya, beban penyusutan di debit sebesar Rp6.281.400 yang didapatkan dari F2, F5, dan F6, sehingga saldo akhirnya sebesar Rp162.819.400. Beban sewa juga ada penyesuaian di kredit sebesar Rp15.976.000, sehingga saldo akhirnya sebesar Rp7.500.000. Selanjutnya itu penyesuaian pada beban perlengkapan di debit sebesar Rp188.000 yang didapatkan dari A7, sehingga saldo akhirnya Rp23.438.000. Selanjutnya yaitu akun beban iklan, juga ada penyesuaian di kredit sebesar Rp30.600.000 yang didapatkan dari D7,
dan saldo akhirnya sebesar Rp27.140.000. Selanjutnya, akun beban perbaikan dan pemeliharaan juga ada penyesuaian pada debit Rp1.500.000, di kredit Rp19.280.000 yang didapatkan dari G2 dan F5, dan saldo akhirnya sebesar Rp21.340.000. Selanjutnya yaitu penyesuaian pada beban lainnya, di debit sebesar Rp150.000 dan di kredit Rp1.976.000 yang didapatkan dari A7 dan F2, sehingga saldo akhirnya sebesar Rp5.364.000. Selanjutnya yaitu akun piutang tak tertagih, pada kredit sebesar Rp24.353.000 yang didapatkan dari B9, sehingga saldo akhirnya Rp21.227.000, sehingga total beban operasional pada akhir periode sebesar Rp1.226.400, dan laba bersih operasionalnya pada akhir periode sebesar Rp580.105.006. Selanjutnya itu akun beban bunga juga ada penyesuaian di debit sebesar Rp14.853.600 yang didapatkan dari F6, sehingga saldo akhirnya yaitu di minus Rp76.145.600. Selanjutnya yaitu penyesuaian pada akun pendapatan investasi di kredit sebesar Rp10.134.600 yang didapatkan dari E2 dan E9, sehingga saldo akhirnya sebesar Rp21.004.600. Selanjutnya yaitu pendapatan dan penyesuaian lain-lainnya. Pada akun tersebut ada penyesuaian di debit sebesar Rp20.990.000, sehingga saldo akhirnya yaitu minus Rp20.990.000. Nah, di sini kita dapat melihat laba bersih sebelum pajak pada akhir periode sebesar Rp540.872.600, dan juga ada penyesuaian pada pajak penghasilan di kredit sebesar Rp11.896.000, sehingga saldo akhir pada pajak penghasilan sebesar Rp183.306.000. Di sini juga ada selisih penyesuaian sebesar Rp22.093.400 yang nantinya akan dijelaskan oleh teman kita WPK. Nah, di sini juga ada laba bersih tahun berjalan setelah audit sebesar Rp357.566.000. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Okay, that's all from our group. We are so sorry for any mistakes in our presentation. And the next group will present about financial statement. And goodbye. Bye.